أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Kembali sebelum terlambat, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Kang Novi Setiabakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Kang Novi dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Reza menyapa kembali Bapak Ibu. Barangkali ada yang baru join pagi hari ini dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah lah kita memuji, mengalamatkan segala bentuk kesyukuran kita. Allah udah maha baik banget memberikan fasilitas terbaik untuk kehidupan kita. Allah tuh udah maha baik banget menjaga semua kebutuhan-kebutuhan kita. Allah tuh udah baik banget mengatur semua jalan kehidupan kita, tidak pernah ada yang terlewat, tidak pernah ada yang terlambat. Semuanya tepat sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kehidupan ini dijalaninya dengan penuh harapan. Tiada kesedihan, tiada kesengsaraan, tiada putus asa, semuanya pasti dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan membersamai kehidupan kita. Nah, maka pagi hari ini, mengawali hari di pekan di bulan Juni ini, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan iman kita. Amin. Insya Allah. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di awal, barangkali ada yang baru join, saya coba ulangi lagi, kita sambungkan lagi atas apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita akan kembali menguatkan kesadaran kita, kesadaran saya yang sedang menyampaikan materi pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways, dimanapun pagi hari ini menyimak, mudah-mudahan juga semakin menguatkan kesadaran kita tentang perjalanan kehidupan kita, tentang tentang perjalanan kehidupan kita yang terkadang kita jalan terlalu cepat, kadang kita ngerasa lamban, kadang malah kita ngerasa nggak nyadar bahwa kita lagi jalan, nggak nyadar bahwa kita sedang lari. Kita ngerasa bahwa hidup ini stuck banget di sini. Kadang nggak sadar juga kita, kok kayaknya kehidupan ini kayak lagi balapan lari banget. Lagi ngejar sesuatu hal. Nggak salah sih. Tapi terkadang kita jadi capek gitu ya. Sebagian daripada kita ada yang apa namanya, ada yang ngejar jabatan, ada yang ngejar gelar, ada yang ngejar penghargaan, ada yang ngejar pengakuan, ada yang ngejar harta. Wah, sebanyak lah, ada yang ngejar validasi dari orang lain. Hari ini kita kok kayaknya seperti lagi dibuat capek oleh hiruk pikuknya dunia kita masing-masing. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu hari ini punya peran sebagai apa di dunianya masing-masing. Tapi seringkali Bapak Ibu, kalau kita tidak ngebangun kesadaran diri kita, kehidupan dunia yang sedang kita jalani, yang seharusnya membuat kita menjadi tenang, karena ketenangan itu adalah milik kita semuanya nih, milik orang-orang yang beriman. Ketenangan itu, kalau saya bilang di buku saya, Beyond Solution, dan pagi hari ini yang kita bahas adalah cuplikan bagian daripada buku Beyond Solution. Nah, nanti kalau nanya-nanya bukunya boleh colek-colek Kang Reza lah ya, japri-japri beliau. Satu di antara cuplikan yang ada dalam buku Beyond Solution adalah tentang bagaimana kemudian kita perlu berhenti sejenak. Perlu kemudian juga bahasa lainnya itu adalah take an off. Butuh diam dulu. Ya kita lagi capek. Kita lagi ngos-ngosan nih, lagi lari dalam episode kehidupan yang sedang kita jalanin hari ini. Lagi ngos-ngosan, lagi capek, lagi lari, lagi kencang, atau bahkan lagi lambat sekalipun, terkadang kita butuh diam dulu sejenak tuh. Duduk sejenak, nanya lagi sama diri kita, jujur sama diri kita, aku tuh lagi di mana hari ini? Apakah jalan yang sedang aku lalui hari ini, jalan yang sedang aku tempuh hari ini adalah jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan
Jalan yang sedang kita tempuh hari ini adalah jalan yang justru kebalikannya, yang membuat Allah tuh nggak ridho sama kita. Ini kebayang banget kalau Allah udah nggak ridho sama kita, bagaimana mungkin kita bisa menikmati kehidupan ini dan bagaimana mungkin kita bisa selamat di dunia ini. Tatkala Allah tidak ridho sama kita, dan kenapa Allah tidak ridho bisa jadi satu di antara penyebabnya adalah tatkala kita semakin jauh daripada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-temanku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bukan tentang sampai tujuan, tapi tentang kita sampai dalam kondisi yang benar. Bukan hanya sampai di finish saja, tapi kemudian kita bagaimana bisa sampai di sana dalam keadaan benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang banyaknya langkah, tapi tentang kemana arah langkah ini akan membawa kita. Nah, maka pertanyaannya adalah masihkah aku hari ini, pagi hari ini, dalam kehidupan yang Allah masih berikan kesempatan di hari Senin ini, karena kita nggak pernah tahu besok, lusa, pekan depan, apakah juga Allah masih memberikan kesempatan yang sama sebagaimana pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Nah, maka yuk sebelum terlambat, sebelum lebih jauh melangkah, sebelum semakin capek kita berlari, maka kita perlu duduk sejenak. Pagi hari ini kita duduk sejenak untuk kemudian kita nanya sama diri kita, masihkah aku berada di jalan yang benar? Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas. Izin seperti biasa, saya mau share screen terlebih dahulu untuk lebih memudahkan proses sharing kita di pagi hari ini. Baik, ini dia tadi udah di-mention banget sama Kang Reza. Judul kita adalah Kembali Sebelum Terlambat. Nggak ada kata terlambat. Karena hidup terus berjalan, masihkah kita di jalur yang benar? Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meaningful ways adalah sebuah konsep. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai setiap perjalanan kehidupan kita dengan pemaknaan yang tepat. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, yang konon katanya nggak lama, dan memang sejatinya nggak lama. Kata Rasulullah SAW itu kan umur umatku itu antara 60 sampai 70 begitu ya. Dan silakan mengkonversi diri, menghitung diri dengan usia kita hari ini. Tinggal dikurangi saja kalau ngambil maksimal dari yang tadi disampaikan oleh Rasulullah 70 tahunan. Begitu, tinggal dikurangin saja berapa sisanya. Dan kemudian kita akan mendapati pengurangnya itu pasti akan lebih sedikit daripada waktu yang sudah kita lewati hari ini. Kalau usia kita hari ini 45 tahun, anggap saja 70 dikurangi 45, berarti tinggal 25. Kita menjalani kehidupan 45 tahun saja sudah merasa sebentar banget, apalagi 25 tahun ke depan, yang itu juga bisa jadi tidak lama, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu, pemaknaan akan bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita ini saat kita bisa merenung sejenak. Itulah sebabnya kenapa dalam satu di antara konsep kehidupan kita dalam berislam ini ada yang disebut dengan muhasabah, ada yang disebut dengan bertafakur, ada yang kita kenal dengan merenung, begitu ya. Dan itu adalah sebagai ruang bagi kita untuk kemudian juga mengkalibrasi sudah sejauh mana perjalanan kita hari ini. Pemaknaan terhadap kehidupan kita, Bapak Ibu sahabat semuanya, kita tidak bisa mencari pemaknaan itu di luaran sana, tapi kemudian lagi-lagi sebagaimana materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, apapun itu pasti akan bisa kita jawab sendiri. Pemaknaan yang tepat itu hadirnya dari hati yang paling dalam. Nah, bicara tentang pemaknaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebetulnya ada tiga pertanyaan fundamental banget. Jadi, ada tiga pertanyaan fundamental. Dan pertanyaan ini, ayo lagi-lagi kita tanyakan sama diri kita. Pagi hari ini, kita duduk sejenak. Kita rehat dulu sejenak di waktu beberapa menit ke depan untuk kemudian juga menanyakan beberapa hal. Tiga hal di pagi hari ini, diawali dengan tiga hal. Nanti di ujung-ujung ada beberapa pertanyaan self reflection sebagaimana biasa di materi-materi saya selalu ada self reflection. Itu adalah sebuah pertanyaan yang kita alamatkan kepada diri kita sendiri untuk kita kemudian bisa berdaya, bisa bangkit lagi. Nah, tiga pertanyaan awal nih Bapak Ibu dan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin memaknai kehidupan kita,
ingin mengembalikan kehidupan kita kepada track yang sesungguhnya, maka tiga pertanyaan itu adalah yang pertama nih, Bapak Ibu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana sih kita berasal? Nah, ini pertanyaan awal nih. Yuk, mari kita kemudian rilekskan, tenangkan diri kita. Bisa jadi pertanyaan ini jarang kita alamatkan. Sehingga kemudian bagi seseorang yang tidak pernah punya kesadaran dari mana dia berasal, mana mungkin kemudian akan hadir kesyukuran dalam dirinya. Mana mungkin kemudian dia akan memberikan pemaknaan terbaik dalam kehidupannya. Seolah-olah kehidupan ini adalah miliknya sendiri, seolah-olah dunia ini adalah punyanya sendiri, seolah-olah kehidupan yang sedang dia lakukan hari ini adalah kehidupan abadi yang tidak akan pernah ada ujungnya, sehingga pada akhirnya dia menjalani kehidupannya itu tanpa aturan, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Dia sikut kiri, dia sikut kanan, injak-injak orang, menyakiti banyak saudara-saudaranya. Dia merasa bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang akan abadi di dunia ini, sehingga kemudian dia menghalalkan begitu banyak cara untuk apa? Untuk kemudian dia merasa kebahagiaan itu bisa dia nikmati. Orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang belum menyadari dari mana dia berasal. Maka pertanyaan sederhana adalah, dan saya yakin pertanyaan ini jawabannya pasti akan sama pagi hari ini. Kalau kemudian kita tanyakan dari mana kita berasal, pasti jawabannya adalah kita berasal dan kita diciptakan oleh Maha Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kita di dunia ini karena ada yang mencipta. Sebagaimana keberadaan alam semesta yang sedang kita nikmatin saat ini, dunia beserta alam semesta dan isinya, itu ada yang mencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pertanyaan mendasar agar kemudian kita menjadi semakin sadar bahwa keberadaanku di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan lagi kesadarannya, kita terlahir di dunia ini menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu di antara konsekuensi keberimanan kita itu adalah kita bukan hanya meyakini dengan hati kita, melalui lisan kita, tapi kemudian juga keberimanan itu perlu kita wujudkan, perlu kita buktikan dengan amal solih. Begitu ya, amal kebaikan. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, karena ada yang menciptakan, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan selanjutnya itu adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita terlahir ke dunia ini. Maka pertanyaannya adalah kepada siapa kita akan kembali? Kepada siapa kita akan kembali? Kita pastilah tanpa terkecuali yang lagi ngezoom pagi hari ini, kita pasti akan kembali kepada yang menciptakan kita pada awalnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua pertanyaan tuh. Baru dua pertanyaan. Ada satu lagi. Kita dicipta oleh Allah, kita bakal kembali kepada Allah. Dan pertanyaan yang ketiga itu adalah karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang sedang kita lakukan hari ini? Ini jarang kita tanyakan kepada diri kita. Kita kembali kepada Allah berarti isyaratnya adalah kehidupan kita di dunia ini sementara, dan kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, yang perlu kita tanyakan di pertanyaan yang ketiga itu adalah kita hari ini lagi ngapain dengan peran kita masing-masing. Saya dengan peran saya, Kang Reza dengan perannya Kang Reza. Bapak Ibu, sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peran Anda hari ini pagi hari ini. Kita lagi ngapain? Sudahkah yang kita lakukan hari ini sesuai dengan peran kita hari ini, itu akan menghantarkan kita kepada kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketenangan, dalam kebahagiaan, atau jangan-jangan karena kita tidak pernah menanyakan hal itu kepada diri kita sehingga kemudian kita menjalani kehidupan ini ya sekendaknya diri kita sendiri. Maka idealnya adalah tentu kita ingin menjalani kehidupan kita ini di jalan yang lurus kan gitu. Sekali lagi ingat ya, pertanyaannya adalah dari mana kita berasal, dari Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita akan kembali, kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam rentan waktu itu, berarti pertanyaan adalah sedang apa kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Akankah yang sedang kita tapaki hari ini akan menjadi bekal saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita dalam setiap keseharian kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus. Itu tuh yang kita mintakan dalam penggalan ayat surah Al-Fatihah yang itu kita bacakan setiap hari kita sholat, setiap kali kita sholat. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan jalan mereka yang kau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Ini kita meminta. Dan inilah jalan ideal kita, Bapak Ibu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus. Dan sejatinya, jalan yang lurus ini sudah Allah bentangkan dalam kehidupan kita. Kan gini, saat Allah menciptakan kita, Bapak Ibu sahabatku, maka Allah tuh sudah ngasih resources yang cukup banget untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Allah kasih sumber dayanya, dan itu cukup banget. Ya. Sumber dayanya banyak banget. Di antaranya adalah ini fisik nih, tangan yang lengkap dua, kaki yang lengkap, mata, semuanya tubuh kita lengkap. Ini adalah bagian daripada resources yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Allah juga sudah kasih bekal untuk kemudian kehidupan kita di dunia ini seharusnya menjadi tenang, seharusnya jadi tenang, karena Allah juga sudah jamin rizki kita tanpa terkecuali. Siapapun yang pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bernafas, maka sejatinya di hari ini Allah pasti sedang juga menyiapkan di saat yang sama rizki yang tak terbatas bagi kita. Sesuai dengan takaran kita masing-masing. Itu maknanya adalah agar kita menjalani kehidupan kita ini tetap berada di jalan yang lurus. Tapi hari ini kenyataannya, faktanya, ya saya berani bisa bilang kayak gini ya terkadang saya pun terseok-seok oleh kepentingan-kepentingan dunia yang kurang-kurangnya kalau tidak mendudukkan kembali kesadaran diri kita, Bapak Ibu, itu tuh buat kita capek banget, telah banget. Ini kan kondisi ideal nih, sebagaimana minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus, kan gitu. Tapi faktanya hari ini, bukankah kehidupan kita itu kalau dikasih kurvanya mungkin kayak gini ya, pontang-panting. Yang seharusnya lurus kadang belok dulu kemana, kadang mampir dulu di mana, kadang mampirnya terlalu lama, mampir di topeng jabatan, mampir dulu di kenikmatan dunia, mampirnya kelamaan, kita lupa lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, yang itu kita mintakan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampirnya terlalu lama kepada popularitas. Kita beloknya terlalu jauh kepada validasi orang. Seakan-akan sekali lagi kita lupa bahwa apapun yang sedang kita lakukan di dunia ini, kita pasti akan dikembalikan kepada Allah dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tua, tidak muda, semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan-jangan hari ini, Bapak Ibu, kita belum bisa memaknai kehidupan kita sebagaimana kondisi ideal tadi itu, jalan yang lurus. Jangan-jangan hari ini yuk mari kita. Makanya sekarang itu saya sedang memandu Bapak Ibu dan sahabat semuanya untuk ngobrol sama diri kita masing-masing. Itu jangan-jangan kehidupan kita itu memang lagi kayak gini di kurvanya nih. Ya, yang inilah yang membuat kita menjadi nggak tenang pada akhirnya. Belok sana, belok sini, nabrak sini, nyobain ini, nyobain itu. Mampir dulu, itu tadi ya di topeng jabatan, topeng popularitas, topeng dunia, topeng em, ya apapun lah fasilitas-fasilitas yang sedang kita nikmatin hari ini. Bukan nggak boleh, tapi jangan-jangan kita mampir di sini untuk terlalu lama tuh. Sehingga seolah-olah dunia ini adalah sebuah kehidupan yang akan kekal abadi. Lantas kemudian kita lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kurva yang sudah kita lewatin kemarin. Hari ini kan kita bisa mencipta kurva yang baru. Untuk besok kita bisa merencanakan kurva yang baru. Maukah kurva yang belok-belok ini tetap kita pertahankan? Ataukah kita ingin kurvanya lurus
Sebagaimana kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun memang perjuangan itu nggak mudah, tapi kita berupaya untuk merancang kurva kita hari ini, besok dan seterusnya. Mudah-mudahan kalaupun belok, beloknya nggak terlalu jauh dari kelurusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak terlalu random kayak gini nih Bapak Ibu dan sahabatku semuanya. Sehingga wajar kalau hidup kita terlalu random kayak gini, karena kita lupa dengan tiga pertanyaan esensial dalam kehidupan kita tadi itu, dari mana kita berasal, kepada siapa kita akan kembali, dan lagi ngapain kita hari ini, hingga pada akhirnya kita jadi lelah sendiri. Dan kita sudah pernah diingatkan nih bahwa barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah itu akan justru mencerai-beraikan urusan kita. Jangan-jangan ini yang sedang kita hadapin hari ini. Yang kita pikirkan itu adalah dunia, 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 dunia. Boleh, karena kita hidup di dunia juga perlu menikmati dan perlu bekal, Bapak Ibu, tapi bukan melulu tentang hal itu. Maka di sini kalimat itu adalah barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Kalau tujuan utama berarti dia seolah-olah tidak punya tujuan yang lain, hanya dunia oriented, hanya dunia tok. Dan bagi orang yang seperti ini wajar dia akan capek. Karena semakin tujuan dunia itu menjadi tujuan utama kita, tujuan utama. Berarti nggak ada lagi tujuan yang lain. Tujuan utamanya hanya dunia, maka justru Allah akan cerai beraikan urusannya. Makanya wajar kehidupan kita kemarin bisa jadi pontang-panting, kurvanya kayak tadi itu, ya, roller coaster, Bapak Ibu dan sahabatku semuanya. Ya, karena kita bisa jadi jangan-jangan, ya, saya tidak justifikasi begitu ya, tapi sekali lagi kita lagi ngobrol sama diri kita, jangan-jangan ya tujuan kita hanya dunia nih. Dan Allah cerai beraikan urusan kita. Yang ini belum selesai, muncul lagi yang ini masalah baru. Yang kedua belum selesai, muncul lagi yang ketiga. Dan bahkan katanya dan katanya Allah akan jadikan kemiskinan yang tidak Allah akan jadikan kemiskinan, satu di antara definisinya itu adalah tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Udah dapet yang ini, pengen yang itu. Udah dapet yang itu, pengen yang ono. Dan seterusnya begitu, tidak akan pernah berhenti. Bagi siapapun yang tujuan utamanya itu hanya dunia. Padahal dia tidak akan pernah mendapatkan dunia melebihi dari apa yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Akan tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpun urusannya. Menjadikan kekayaan ada pada dirinya, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada, hatinya selalu lapang, selalu cukup, dan bahkan dunia akan dihamparkan, akan datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, dan tidak bernilai di hadapannya. Berarti, jadi kalau kita ngeset tujuannya akhirat, maka insya Allah dunia dapat gitu. Tapi kalau yang hanya jadi tujuannya adalah dunia, itu yang membuat kita terpontang-panting, capek, lelah hari ini, akhirat boro-boro dapat. Nah, maka next levelnya itu adalah mari kita setting sebagaimana asas kita, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kan dulu aja kita sebelum dilahirkan, bahkan bukan hanya kita, seluruh manusia yang akan dilahirkan ke dunia itu kan semuanya sudah diikat sumpah sama Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Iya, semuanya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Semuanya beriman, begitu ya. Dan itulah itulah sebabnya bahwa kita perlu kembali lagi ke track yang sesungguhnya, bahwa kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tujuan utama kita, dan di saat yang sama sebagaimana hadis qudsi ini, maka dunia juga bakalan dapat. Ya, kalau yang tujuannya dunia, akhirat nggak dapat tuh. Tapi insya Allah bagi yang ngeset beyond gitu ya, melampaui, maka insya Allah dunia juga bakalan dapat. Ini bukan kata saya, ini kata yang hadis qudsi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bapak Ibu dan sahabatku semuanya. That's why kenapa pagi hari ini kita mari dudukan lagi visi kehidupan kita pagi hari ini. Sudahkah justru visi kita sesuai dengan yang seharusnya, atau jangan-jangan terlalu banyak visi dunia dalam kehidupan kita? Maka wajar kalau hidup kita selalu hati merasa penuh sesak.
Wajar kemudian kita selalu lelah pikiran, mikirin apa-apa yang belum ada dalam genggaman kita, lupa kita mensyukuri apa-apa yang sudah ada dalam genggaman diri kita. Lelah pikiran kita padahal lagi nggak ngapa-ngapain. Padahal bisa jadi lagi dalam kecukupan. Tapi selalu pikiran kita lelah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Lelah mikirin hal-hal yang belum ada. Khawatir atas hal-hal yang belum ada dalam genggamannya. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan-jangan kalau hanya dunia menjadi tujuan utamanya, sholat sih dia sholat, ibadah mungkin ibadah kepada Allah. Tapi bisa jadi sholatnya hambar, buru-buru. Sholatnya buru-buru karena apa? Seakan-akan dunia akan meninggalkannya tatkala dia meninggalkan dunia untuk sholat sejenak. Ya, padahal dunia nggak bakalan ninggalin kita, nungguin kok dunia. Walaupun kita tinggalkan sejenak untuk sholat gitu. Ya, tidak perlu terburu-buru untuk kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita merasa ibadah kita hambar, semuanya kok kayak rutinitas buru-buru ya, jangan-jangan kita salah ngesetting satu di antara visi kehidupan kita. Ada orang juga dikasih nasihat, kok kayak angin lalu gitu ya. Hatinya tuh kayaknya keras banget. Itu bisa jadi juga satu di antara tanda-tanda kita udah agak jauh tuh kurvanya kayak tadi tuh melewat-melewat kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga ngerasa sulit mendapatkan jalan keluar. Ya kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa apa yang dalam pikiran kita itu adalah yang paling benar. Sehingga semakin kita cari, semakin kita ikutin, kita semakin mendapatkan bahwa itu ternyata salah gitu. Karena kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ngejar dunia makin capek. Yang tadi itu ya hadis qudsi ini yang perlu kita apa namanya? Ingatkan bersama. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu adalah tatkala jikalau memang kegelisahan-kegelisahan tadi itu hadir dalam kehidupan kita. Hari ini, pagi ini, maka mungkin kita bolehlah bersyukur. Lah, gimana sih si Kang Rofi? Udah tahu lagi banyak pikiran, kok kayak sulit dapet jalan keluar, hati lagi sesek hari ini, lagi ibadah kayaknya lagi hambar banget ngejar dunia, kenapa harus bersyukur? Iya bersyukurlah. Kita coba ambil point of view yang lain. Jangan-jangan kegelisahan yang tadi itu adalah pertanda juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan yang sedang kita rasakan hari ini, jangan-jangan itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kegelisahan yang sedang kita rasakan hari ini adalah tanda Allah sedang ngetuk hati kita. Biar biar jendela hati kita kebuka gitu. Jangan tutup semua. Ayo kita buka. Jangan-jangan kegelisahan-kegelisahan tadi itu juga bagian daripada pertanda cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita, karena Allah pengen kita kembali kepada ketenangan yang hakiki, kepada kebahagiaan yang hakiki, menyerahkan segala urusan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian tadi saya sampaikan, berbahagialah kalau hari ini kita lagi suntuk, lagi gelisah. Bisa jadi itu adalah Allah lagi ngetuk pintu hati kita. Ya, ayo mari kita buka bareng-bareng sekarang. Mari kita buka bareng-bareng. Kegelisahan tadi terkadang juga ya butuh kita syukuri gitu ya. Karena bisa jadi kegelisahan tadi itu juga bagaikan kompas yang lagi nunjukin gitu. Kamu lagi nggak baik-baik aja. Kamu perlu balik lagi ke jalan yang digariskan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bisa jadi kegelisahan yang sedang kita alamin hari ini, tapi mudah-mudahan nggak ada yang gelisah bagi hari ini ya. Kalaupun ada, hari ini lagi gelisah, lagi banyak khawatirnya. Itu jangan-jangan juga bagian daripada sinyal pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kegelisahan bisa kita jadikan kompas, layaknya kompas yang bisa menunjukkan agar hati kembali kepada jalan yang benar. Ayo balik lagi. Belum terlambat. Ya, selama kita masih bisa bernafas, maka kita belum terlambat. Kita belum terlalu jauh. Kita belum sampai ke finish. Masih ada ruang dan waktu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dibuka lagi ya Az-Zariyat ayat 50. Em, apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fafirru ilallah. Inni lakum minhu nazirum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kembali. Balik, ayo balik lagi. Ini yang saya maknai tadi itu Bapak Ibu dan sahabat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu diam dulu sejenak, take an off. Kita perlu celingak-celinguk lagi. Kita perlu, kalau saya bilangnya step back,
Mungkin mundur ke belakang bukan berarti betul-betul kita mundur ke belakang, tapi kita sedang melakukan kayak evaluasi, review atas apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin, kemarinnya lagi, dan seterusnya ke belakang. Step back perjalanan. Kenapa perlu step back? Ya karena bisa jadi dan sangat dimungkinkan apapun kondisi kita hari ini itu adalah buah keputusan kita yang lalu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kondisi apapun yang sedang kita alami hari ini, yang sedang kita rasakan hari ini, yang sedang kita hadapi hari ini, itu adalah buah daripada keputusan yang sudah kita lakukan kemarin. Kita hari ini adalah buah daripada perilaku kita kemarin. Setuju? Apa setuju banget? Boleh tuliskan di kolom chat ya. Apa yang sedang kita rasakan hari ini adalah buah perilaku kita kemarin. Sehingga yang pada akhirnya kita tidak bisa nyalahin siapapun. Yang perlu kita lakukan adalah muhasabah. Kenapa ada muhasabah? Ya kita nanya loh, kita yang kita hadapin hari ini juga buah keputusan, perilaku, ucapan, tindakan kita kemarin kok. Nah inilah yang kemudian saya maknai step back. Lihat lagi ke belakang. Diam dulu sejenak. Jangan terlalu lama diamnya. Sejenak dulu. Diam sejenak untuk take an off. Ya. Untuk kemudian diam, untuk kemudian juga memuhasabah. Apa yang telah aku lakukan kemarin? Karena kata Allah, fafiru ilallah. Segeralah kembali untuk taat lagi kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu, Rasulullah SAW. Ya, Az-Zariyat ayat 50. Dan eh, kenapa kita perlu step back? Apa maknanya bahwa apapun yang sedang kita alamin hari ini, yang sedang kita hadapin hari ini, apa yang sedang kita nikmatin hari ini, keluh kesah apapun yang sedang kita jalani hari ini, itu adalah buah daripada keputusan kita kemarin, buah daripada perilaku kemarin, sehingga ada kalimat ya dari orang bijak terdahulu ketika beliau menyampaikan, janganlah sekali-kali kamu merasa tidak dikabulkan permohonanmu ketika berdoa. Kang Nov, hari ini aku udah berdoa, tapi ini kehidupan nggak rubah-rubah. Kang Novi, hari ini aku udah sholat, udah tilawah, tapi kayaknya kok apa Allah nggak ngabulin ya? Karena perubahannya belum nyata terjadi. Atau tunggu dulu. Nih, kita boleh ingat lagi terhadap kalimat ini. Ya, janganlah sekali-kali kamu merasa tidak dikabulkannya permohonanmu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kamu sendiri yang telah menutupi pintu-pintu pengabulan doamu. Dengan apa? Karena dosa-dosamu, karena kesalahan-kesalahanmu. Nah, inilah pentingnya kita step back gitu ya, take an off, ngelihat lagi perjalanan hari kemarin. Karena perjalanan hari kemarin itu sangat berimbas kepada apa yang kita alamin hari ini. Ya, jadi Allah itu tidak pernah tidak mengabulkan ya. Allah itu janjinya adalah setiap siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Pasti dikabulkan. Pengabulannya mungkin berbeda-beda kan ya. Terkadang ditangguhkan waktunya, diganti bentuknya yang jauh lebih baik, dijauhkan daripada mara bahaya. Kadang mungkin tidak sesuai secara eksplisit dengan apa yang kita mintakan. Bisa jadi Allah gantikan, bisa jadi Allah tukar, bisa jadi Allah tunda dulu. Tapi keyakinan kita bilang bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan. Kalaupun tertahan, jangan-jangan karena perbuatan kita sendiri. Karena kita menutup pintu-pintu pengabulan doa kita. Bersebab dari apa? Bersebab daripada dosa-dosa yang kita lakukan di hari kemarin. Kemarinnya lagi, kemarinnya dan seterusnya. Nah ini bukan dalam semakin kita nyadari ya, kita perlu step back, kita perlu diam sejenak untuk melihat perjalanan kehidupan kita kemarin. Jangan-jangan memang Allah belum, jangan-jangan kita memang belum dengan sepenuh hati untuk minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala atas perjalanan kemarin. Hingga pada akhirnya itu menjadi beban kita di hari ini. Begitu ya. Dan mari sekali lagi, mari sekali lagi Bapak Ibu, mari kita selamatkan diri kita. Kalau orang lagi butuh penyelamatan, biasanya dia manggil tim SAR gitu kan ya. Nah, maka pagi hari ini apa yang perlu kita lakukan? Ya kita juga perlu manggil tim SAR nih. Tapi SAR yang ini bukan search and rescue, tapi SAR yang saya maksud adalah sadari, akui, rencanakan.
Nah, ini nih esensi dari pertemuan kita tentang obrolan kita dalam lika-liku kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Em, yang kemarin itu pasti akan berpengaruh kepada kita hari ini. Secara psikologis pun kayak gitu, Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman hari yang lalu itu pasti akan membawa dampak hari ini. Tapi jarang kemudian kita mengizinkan diri kita untuk mengambil pelajaran atas apa-apa yang sudah kita lalui di hari-hari kemarin. Padahal, kalau tadi di awal saya bilang, Allah tuh udah ngasih resources banyak banget buat kita. Di antaranya itu Allah ngasih perangkat-perangkat dalam tubuh kita ini yang bisa kita optimalkan untuk berpikir. Kita ini adalah makhluk sempurna dibanding makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena kita adalah makhluk berpikir. Gunanya, kenapa kemudian insight-nya kenapa Allah menjadikan kita makhluk berpikir, agar kita bisa menggali hikmah, Bapak Ibu. Hikmah itu pasti Allah akan selipkan dalam perputaran kehidupan kita. Dalam susah, dalam senang, dalam sedih, dalam bahagia, dalam keluangan, dalam kelapangan, itu selalu ada hikmah di dalamnya. Bersamanya itu mesti ada hikmah. Dan hikmah itu akan terbuka, akan kita dapatkan kalau kita berpikir, kalau kita mau mikirin. Ini kenapa ya pagi hari ini sendal jepit kok hilang? Dalam kehilangannya pasti ada hikmah. Dan hikmah itu bakal didapat kalau kita cari hikmah itu ke dalam. Berpikir kenapa ya? Oh, jangan-jangan memang ada keterikatan yang begitu melekat, walaupun hanya dengan sendal jepit. Dan Allah nggak mau kemelekatan itu terlalu kuat begitu ya, sehingga pada akhirnya diambil itu sendal jepit. Itu baru sendal jepit. Pokoknya apapun kejadian peristiwa yang sedang kita lalui hari ini, itu pasti ada hikmahnya. Dan kita diminta untuk mengambil, dan kita dan siapapun itu akan mendapatkan pelajaran manakala kemudian dia berpikir atas kejadian yang sedang dia lewati hari ini, yang sedang dia hadapin hari ini, termasuk kejadian-kejadian kemarin. Itulah kenapa ada muhasabah. Jangan-jangan serotnya kehidupan kita hari ini, beratnya kehidupan kita hari ini, karena beban-beban hari kemarin yang belum sempat kita taubati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang mungkin masih tersakiti oleh lisan kita hari ini, oleh perbuatan kita hari ini. Nah, selama itu belum kita rilis, Bapak Ibu, bisa jadi itu menjadi penyebab suntuknya kita hari ini. Yuk, makanya fafiru ilallah. Ayo, mari kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, em, SAR ini menjadi framework kita nih. Kalau di antara tanda-tanda tadi dirasakan oleh diri kita, itu bisa jadi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang perlu kita lakukan? Maka jawabannya adalah ayo kita panggil tim SAR untuk bisa nolong kita. Dan tim SAR-nya nggak ada di luaran, tim SAR-nya itu ada di dalam diri kita sendiri nih. Ya, SAR-nya adalah sadari, akui, rencanakan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah satu momen hening saja untuk menyebut namanya dan kembali kepadanya. Nyebut namanya. Nah, yuk kita mulai ya. Yang yang SAR, S yang pertama itu sadari. Maka, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu kalau pernah tahu ada satu di antara itu adalah ruang kita untuk mengkalibrasi, mencharge diri kita. Bukankah di sholat kita, di antara Bapak Ibu, kemudian mengawali sholat setelah takbiratul ihram, kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa namanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, ya Allah. Bahkan kita serahkan hidupku, matiku hanyalah untukmu. Artinya adalah bahwa kalau tadi ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa kalau dunia jadi tujuannya, bahkan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau akhirat jadi tujuannya, dunia akan dihamparkan dengan rendah dan hina. Dan kita sudah bilang itu sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi itu belum berdampak bagi diri kita, termasuk bagi saya begitu ya yang sedang berbicara pagi hari ini. Ya, doa itu jadi lalu begitu saja. Bahkan ketika kita masuk ke dalam penggalan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kan kita lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukilah aku jalanmu yang lurus. Jadi kalaupun hari ini ke jalan kita masih bengkok-bengkok, jangan-jangan
Ya kitanya belum jujur dan belum bisa menghayati, menikmati setiap kalimat-kalimat yang kita mintakan bahkan dalam sholat kita. Karena sholat bagi kita adalah pit stop. Sholat subuh, masuk ke zuhur, diulangi lagi. Masuk ke asar, diulangi lagi. Maghrib, diulangi lagi. Maghrib menutup aktivitas kita, hiruk pikuk kita di dunia ini. Terhadap pekerjaan kita yang biasanya pagi sampai sore. Malam sebelum tidur, kita sholat lagi, sholat isya tuh. Itu adalah pit stop. Itu untuk mengambil jeda. Tapi jarang, bisa jadi satu permasalahannya adalah kita belum bisa menikmati pit stop kita ini. Nah, tapi insight-nya adalah kita perlu mengambil ruang jeda bahkan di luar sholat kita. Kita perlu mengambil ruang jeda itu Bapak Ibu dan sahabatku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyadari step back, untuk mengkalibrasi jangan-jangan yang kemarin aku memang jalan yang salah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari dalam konsep SAR yang tadi sudah saya sampaikan di awal adalah menyadari kesadaran. Karena langkah paling mendasar dalam setiap proses perubahan diri, menyadari kesalahan kita. Sehingga kemudian hari ini ada yang bilang tazkiyatun nafs, ya. Membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita atas kotoran-kotoran yang kita ciptakan sendiri itu di hari-hari kemarin. Mungkin ada dosa kita sama orang tua kita, ucapan kita yang menyakiti orang tua kita, perilaku kita yang menyakiti orang tua kita. Nauzubillah, ya mudah-mudahan Allah lindungi kita atas perbuatan sikap kita yang menyakiti orang tua kita. Bisa jadi ada ucapan tindakan kita yang menyakiti adik atau kakak kita, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita. Itu perlu kita sadarin, kita perlu tafakurin itu. Karena kita khawatir, sebagaimana tadi di awal, bukan karena Allah tidak mengabuli bukan Allah tidak mengabuli doa-doamu, tapi bisa jadi satu penghambatnya itu adalah justru karena dosa-dosamu yang belum kemudian kamu sadarin dan belum kamu mintain ampunin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita sadarin kesalahan kita, Bapak Ibu dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat lagi kepada Allah. Kalau lagi gelisah, dia ingat lagi kepada Allah. Kalau lagi ragu, dia ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu juga mereka akan melihat kesalahan mereka. Nah, ini that's why kenapa kita perlu take an off. Kita ambil jeda, kita masuk ke pit stop kita. Kita nikmatin hari kita. Kita nikmatin momentum itu untuk kemudian juga, oh iya, jangan-jangan gara-gara kesalahan yang ini nih. Oh iya, jangan-jangan karena kemarin ada amalan muamalah yang terlanggar. Oh iya, jangan-jangan gara-gara yang ini penyebabnya. Begitu ya, Bapak Ibu. Sehingga kemudian, yuk mari kita ngobrol sama diri kita sendiri untuk kemudian juga menapaki perjalanan kehidupan kita yang kemarin. Karena sekali lagi, apa yang kita lalui kemarin, itu apa yang kita putuskan di hari kemarin, itu akan sangat berpengaruh terhadap kita hari ini. Setuju apa setuju banget nih Bapak Ibu? Kalau setuju tolong tuliskan di kolom chat ya. Setuju, begitu ya. Sambil ngecek lagi, apakah Bapak Ibu masih on Zoom pagi hari ini. Oke, setuju. Sip. Gimana caranya? Gimana caranya agar kita bisa memuhasabahi diri kita? Ya caranya sih tinggal nanya sama diri kita. Kang Novi gimana cara nanyanya? Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi panduan kita. Satu, ayo take it off. Di luar sholat kita. Sholat itu udah jadi pit stopnya bagi kita. Tapi sebada sholat juga kita perlu untuk kemudian tarik nafas panjang, tahan, kemudian lepaskan sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanya lagi sama diri kita, sudah sejauh mana sih langkah hidup ini dan sudah sejauh mana langkah hidupku ini dalam upaya mendekatkan aku kepada Allah. Jangan-jangan makin jauh. Renungkan arah perjalanan yang sudah lewatin kemarin. Makin taat atau makin lalai? Kurvanya kayak gimana tuh? Udah lurus, melenceng, udah nggak karu-karuan atau kayak gimana? Kita sendiri yang bisa kemudian juga memutabahi diri sendiri kita. Memutabahi diri kita masing-masing. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Sebelum mizannya Allah tegak nanti. Kalau nanti mizannya Allah sudah tegak, udah nggak bisa lagi tuh. Kita kemudian minta ampun, ya Allah, ampuni, aku akan kembali lagi. Karena kan di ayat Quran tuh, surah apa ya, lupa tuh, bahwa ada sebagian daripada manusia meminta kembali sama Allah. Sebentar aja.
balikin lagi aku ke dunia untuk sekedar bisa bersedekah, untuk sekedar bisa beribadah. Nah, kalau di momentum itu udah terlambat tuh. Nah, sekarang mah alhamdulillah insya Allah kita masih diberikan kesempatan pagi hari ini masih bisa menghirup nafas kita. Berarti Allah lagi nunggu kita untuk kembali. Fafirru ilallah. Ayo bersegera untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan apa-apa yang sudah kita lewatin. Ini yang kedua nih. Tanya lagi sama diri kita, apa kesalahan atau kelalaian yang paling sering aku lakukan? Ayo, saya termasuk yang meyakini yang paling tahu dosa-dosa kita ya kita diri kita sendiri. Lirikan mata kita dialamatkan kemana? Lintasan hati kita diarahkan kemana? Ucapan yang sudah kita pernah ucapkan sama orang lain, prasangka kita. Lah, kita sendiri yang bisa bisa menilai dan bisa menakar itu. Yang bisa menakar itu. Maka, apa kesalahan atau kelalaian yang paling sering aku lakukan? Ayo tanya. Aduh, ini ya Allah, ini mata masih belum bisa dijaga. Mata keranjang banget. Mata keranjang berarti ngelihatnya ke keranjang terus tuh di marketplace misalkan. Mata keranjang. Mata keranjang itu apa namanya? Ya matanya berarti dialamatkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat begitu ya. Tidak dijaga tuh matanya sehingga bisa jadi hilangnya kenikmatan kita beribadah ya gara-gara hal-hal yang seperti itu tuh Bapak Ibu. Ya ini yang berbicara juga sedang merefleksikan dirinya begitu ya. Ya jangan-jangan ketidaknikmatan kita bertilawah, ketidaknikmatan kita berzikir, ketidaknikmatan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya bersebab dari kekotoran-kotoran yang kita ciptakan sendiri. Dari mata kita, hati kita, pikiran kita, ucapan kita, apapun itu. Maka ayo balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita tengok lagi diri kita hari ini. Jika hari ini aku diberikan kesempatan mulai kembali di Senin pagi hari ini, kita untuk diberi kesempatan oleh Allah untuk memulai kembali, bagian mana dari hidupku yang ingin aku perbaiki atau aku arahkan ulang. Nah, beberapa waktu yang kemarin itu ada yang sempat chat gitu ya ke saya. "Oh, Novi, aku tuh nggak bisa berubah. Aku tuh kayaknya kalau dapat sesuatu hal, ya mungkin hanya mampir beberapa saat saja, mau itu ilmu, masukan, wejangan. Setelah itu lalu begitu saja. Apa yang perlu aku lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ya izinkan diri ini untuk melakukan perubahan gitu. Izinkan diri ini untuk kembali sebagaimana kita mengizinkan diri kita untuk tadi itu tidak berubah. Kita bilang, aduh diri ini bebal Kang Novi. Sebagaimana kita memberikan izin dan kita bilang diri ini bebal, diri ini susah berubah, kenapa kita nggak rubah saja? Dan kita izinkan diri kita adalah menjadi pribadi yang mudah berubah. Semua itu adalah kita yang memberikan izin karena Allah sudah memberikan ruang, peluang kebaikan, peluang keburukan. Allah sudah bentangkan itu, tinggal kita bisa memilih dan mengizinkan diri kita untuk memilih, Bapak Ibu. Mengizinkan diri kita untuk memilih. Nah, maka pertanyaan ketiga itu adalah jikalau hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kembali menapaki kehidupan kita, ya insya Allah mudah-mudahan semakin baik, maka kira-kira bagian mana dari hidupku itu yang ingin aku perbaikin atau ingin aku arahkan ulang? Jujurlah sama diri sendiri. Semua orang punya ruang untuk pulang dan tumbuh. Nah, manggalah ini di capture lah seperti biasa ya. Di capture nanti perenungannya kita kita lakukan masing-masing biar lebih personalize begitu ya. Sekali lagi jawabannya itu ada pada diri kita masing-masing. Itu baru S yang pertama dia kita percepat ya Bapak Ibu ya. Selalu bersemangat gitu ya kalau ketemu dengan jemaah Meaningful Ways setiap Senin pagi itu. Nah, yang kedua, setelah kita sadar, oh ya Allah ternyata ini kehidupan udah makin carut marut kayak begini, maka yang kedua adalah perlu kita mengakui ini esensi banget untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita perlu banyak beristighfar. Setelah tadi kita sadar, kita akui, oh iya, ini mata masih belum bisa dijaga. Oh iya, kenapa sih selalu bisa buruk sangka terus? Oh iya, ini ucapan, ini lisan, kenapa sih selalu diarahkan untuk kemudian juga ngomongin orang lain, untuk hal-hal yang tidak semestinya aku ucapkan. Disadari itu, kemudian diakui. Pengakuan adalah istighfar.
Istighfar merupakan bentuk pengakuan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang telah diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada kalanya kita memang sadar, iya, ini tuh salah. Tapi ada kalanya kita nggak sadar. Dan atas hal yang kita sadari maupun tidak kita sadari, cukuplah kita wakilkan itu dengan istighfar. Ya Allah, aku mohon ampun atas kehidupan kemarin yang sudah aku lewati. Makin jauh aku darimu, makin khilaf. Maka pagi hari ini aku beristighfar kepadamu ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana. Begitu. Kenapa? Karena si istighfar ini Bapak Ibu, pengakuan kita itu bisa memperbaiki kita hari ini dan insya Allah akan bisa memperbaiki kita besok dan seterusnya, bahkan juga akan bisa memperbaiki diri kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan atas dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak mengakui dengan istighfar. Suatu ketika Hasan Al-Basri itu pernah dimintai pendapat, ditanyai oleh para jemaahnya, ya, kurang lebih, wahai imam, ya syekh, aku pengen banyak rizki, apa yang perlu aku lakukan? Jawaban Hasan Al-Basri adalah istighfar. Cuma satu jawabannya, istighfar. Datang lagi yang lain, wahai syekh, ya, wahai imam, aku pengen punya keturunan. Apa yang perlu aku lakukan? Yang tadi kan minta harta, kata jawabannya adalah istighfar. Aku pengen punya keturunan, apa yang perlu aku lakukan? Jawabannya ternyata sama, istighfar. Lah, jawabannya cuma satu. Dikira mau dikasih ujangan ini dan itu, tip and trick gitu ya, untuk punya keturunan. Tapi jawabannya adalah istighfar. Datang lagi yang lain, wahai imam, aku sih keturunan sudah ada, tapi aku pengen nambah lagi, aku pengen lebih banyak lagi. Jawabannya adalah istighfar. Dan ketika konon katanya ketika ditanya kenapa sih jawabannya istighfar mulu, kemudian jawabannya di Hasan Al-Basri itu adalah ayat yang ini nih. Surah An-Nuh ayat 10 dan 10 sampai dengan 10 sampai 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bagi siapa? Bagi siapapun yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh, sadari, akui. Untuk memperbaiki hari, untuk memperbaiki yang sudah lalu, dan untuk memperbaiki keadaanku hari ini, juga bisa untuk memperbaiki keadaan kehidupanku besok lusa dan hari-hari selanjutnya jika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa menikmati hari esok dan seterusnya. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kepadaku. Ya. Karena dengan istighfar itu Allah akan memperbaiki semuanya. Kadang terlalu banyak yang kesalahan yang kita lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Sadari kita banyak salah, udah banyak melenceng, akui. Istighfar itu pengakuan. Siapapun yang mendawamkan istighfar, dia akan merasakan, mendapatkan manisnya buah daripada istighfar itu. Di antaranya adalah dilapangkan kesempitannya, didapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar itu pengakuan kita atas kesalahan kita. Dan Rasulullah SAW tidak kurang sehari berapa beristighfar? Orang katanya 100 kali. Bahkan sudah termaksum beliau itu dan sudah terjamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau hari ini kita masih pelit beristighfar, lantas kemudian kita akan mendapatkan manisnya kehidupan ini, tercabutnya kesedihan kita, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersebab dari apa kalau begitu? Ayo, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari, mengakui setiap kesalahan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Kita belajar dari Nabi Adam. Kita belajar daripada Nabi Yunus. Nabi Yunus tatkala kemudian dalam satu episode kehidupannya digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gelapnya malam, dalam gelapnya lautan, dan dalam gelapnya perut ikan, yang dilakukan adalah menyadari, menyadari kesalahannya, lantas kemudian mengakui kesalahannya dalam kalimat yang kemudian kita sudah sangat familiar dan kita sudah sangat hafal. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Itu adalah buah daripada kesadaran bahwa dirinya sudah berbuat salah. Lantas kemudian dia akui, beliau akui, Nabi Yunus akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata setelah beliau mengakui, menyadari dan mengakui dengan istighfar ini yang fenomenal, sampai hari ini kita mengamalkannya, diberikanlah solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kenapa emang Nabi Yunus melakukan kesalahan? Ya ketika itu kan beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan marah karena beliau sudah berdakwah, ngajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah, kan umatnya nggak ngegubris gitu kan ya. Ya Nabi Yunus marah ketika itu, pada akhirnya meninggalkan umatnya dalam keadaan hati yang tidak baik-baik saja. Yang pada akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau itu dapat undian yang namanya keluar terus ketika perahunya udah keberatan yang sedang ditumpangi oleh beliau, begitu ya, ketika meninggalkan umatnya, pada akhirnya harus terjun, harus lompat ke lautan dan kemudian dimakan oleh ikan yang gede banget dan pada akhirnya terjebak dalam tiga kegelapan itu, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan maka yang beliau lakukan itu adalah sadari, menyadari kesalahan diri, mengakui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, yuk mari ini menjadi bagian daripada framework kita, kehidupan kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Baik, Bapak Ibu coba boleh tuliskan di kolom chat ya kira-kira insight apa yang diambil dari video yang barusan. Aduh, sambil saya ngecek eh, videonya ini ya. Tolong tuliskan di kolom chat ya. Apa pelajaran yang barusan didapatkan dari cuplikan video yang barusan? Allah mengabulkan doa gara-gara apa? Gara-gara beristighfar. Dan kadang, bukan kadang ya, Allah pasti akan memberikan keajaiban bagi seseorang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya istighfar. Sekali lagi, istighfar itu adalah pengakuan, sadari, akui dalam framework SAR tadi gitu ya. Baru S-nya sadari, step back, lihat ke belakang apa-apa yang sudah kita lewati, kemudian kita akui bahwa kita adalah manusia yang banyak berbuat salah dalam kehidupan yang sudah kita lalui, maka beristighfar mengakui itu. Ya, bahkan kata apa namanya Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, jikalau urusan kita banyak, permintaan kita banyak, kebutuhan kita banyak, dan saking banyaknya kita bingung mintanya sama Allah gitu. Bapak Ibu hari ini kan kebutuhannya banyak ya, sebagaimana saya kebutuhannya banyak. Bapak Ibu keinginannya hari ini kan banyak ya, sebagaimana keinginan saya juga banyak. Bapak Ibu permohonannya pasti banyak, sebagaimana saya permohonan juga banyak. Dan kadang saking banyaknya bingung mau minta yang mana dulu ya. Mau minta yang ini dulu, apa yang itu dulu. Saking banyaknya. Maka kata beliau menyampaikan, cukup wakilkan itu semua dengan beristighfar. Cukup wakilkan semuanya itu tadi yang banyak itu permohonan kita yang banyak, keinginan kita yang banyak dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, video ini relate banget ya. Seseorang yang em, apa namanya kedatangan tamu ikut tidur, terdengar seseorang itu terus berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya, "Sudahkah kamu mendapatkan manisnya daripada buah istighfar yang kamu lakukan?" "Ya, doaku semuanya sudah dikabul, tinggal satu aja yang belum dikabulkan." "Apa itu?" "Aku pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Masya Allah, ternyata beliau, Imam Ahmadnya terseret untuk bisa, gimana nggak tahu, nggak ngerti gimana skenarionya, tiba-tiba bisa tidur di situ, dan pada akhirnya Allah mengabulkan doa. Berarti sudah komplit tuh ya, si bapak yang tadi itu. Nah, maka apa namanya? Mari dalam dalam SAR sadari, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah SWT dengan beristighfar. Ya mudah-mudahan istighfar kita
diampuni oleh Allah. Istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh Bapak Ibu teman-teman semuanya perbanyak waktu untuk kemudian bilang ya Allah, sungguh kami mengakui ya Allah, terlalu sering banget hati ini lalai mengingatmu. Terlalu banyak langkah-langkah yang sudah kami lalui di hari-hari kemarin ya Allah. Itu bahkan semakin menjauhkan diriku dari jalanmu ya Allah. Ya Allah, kami sadari banget bahwa hari ini kami terbuai oleh dunia, sibuk ngejar yang fana, hingga lupa siapa diri kami yang sesungguhnya. Hamba ini lemah ya Allah. Hamba ini rapuh ya Allah. Penuh dosa. Banyak banget dosa kami. Maka pagi hari ini kami mengakui ya Allah ya Rabbana. Ya ilahana ya Ghafurur Rahim. Kami akui bahwa lisan ini pernah nyakitin orang-orang terdekat kami. Mungkin lisan ini pernah menyakiti hati orang tua kami. Mungkin lisan ini pernah menyakiti hati pasangan kami. Mungkin lisan ini ya Allah pernah menyakiti anak-anak kami. Mungkin lisan ini ya Allah pernah menyakiti hati tetangga-tetangga kami. Mata ini ya Allah pernah kami gunakan untuk memandang hal yang kau larang. Menikmati hal yang tidak seharusnya kami lakukan ya Allah. Tangan ini ya Allah ya Rabbana. Sambil kita menatap tangan kita, pernah menggenggam yang bukan haknya kita, pernah mengambil yang bukan haknya kita. Dan hati ini ya Allah terlalu sering dipenuhi dengan keangkuhan. Seakan-akan apa-apa yang kita dapatkan hari ini adalah buah daripada kecerdasanku dan kehebatanku hari ini. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana. Ya Ghafurur Rahim. Rahmatmu jauh lebih luas dari dosa-dosa kami. Maka ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, jangan engkau palingkan wajahmu dari kami ya Allah. Siapapun yang hadir di ruangan Zoom pagi hari ini, jangan engkau palingkan wajahmu dari kami ya Allah. Terimalah pengakuan ini ya Allah ya Rabbana ya Ilahana sebagai awal kembalinya kami sebelum semuanya terlambat. Bapak Ibu, secara personalize nanti mohon diulang lagi ya. Dengan versinya Bapak Ibu boleh, dengan gayanya Bapak Ibu boleh. Yang penting adalah kita menyadari, kita mengakui dengan beristighfar, dan yang terakhir menyempurnakan pertemuan kita di pagi hari ini, sadari, akui, rencanakan. Bukan sekedar istighfar mohon ampun yang sudah lalu. Tapi ayo kita buat langkah-langkah nyata sehingga kemudian hari ini jauh lebih bagus. Besok insya Allah jauh lebih bagus lagi. Setiap karena apa? Kenapa kita perlu merencanakan, merancang kehidupan kita hari ini? Karena setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Insight yang lainnya dari hadis ini adalah bahwa setiap kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jikalau kemarin banyak dosa, banyak kesalahan, sebagaimana yang berbicara, bisa jadi dosanya ini paling banyak di antara Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Tapi Allah hari ini masih berikan kesempatan kita hidup, kita diberi kesempatan untuk merancang kembali. Nah, gimana caranya merancang? Ya, kita mengizinkan diri kita. Ini sebagai terakhir kita ya, Bapak Ibu ya. Untuk lebih ringkasnya, apa yang perlu kita rancang? Yang pertama adalah identifikasi peran dan tujuan hidup kita. Sadari, akui dengan istighfar, kemudian kita rencanakan lagi what next, apa yang perlu kita perbaharui. Identifikasi peran dan tujuan hidup. Tujuan dan peran kita hidup kita hari ini tiada lain tiada mungkin tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ini udah hafal banget ya Bapak Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Maka peran apapun hari ini, aktivitas kita hari ini dialamatkan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, prosesnya adalah yuk mari kenali lagi siapa diriku, untuk apa aku diciptakan, urai lagi peran kita hari ini. Aku sebagai anak, aku sebagai orang tua, aku sebagai ibu, aku sebagai ayah, aku sebagai IRT, aku sebagai direktur, aku sebagai business owner, sebagai apapun aku hari ini. Petakan lagi peran hidupku. Yang lalu biarlah sudah berlalu, kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita rancang itu adalah hari ini, besok dan seterusnya. Sebagai anak, apa yang perlu aku optimalkan? Sebagai orang tua, apa yang perlu aku perbaiki? Sebagai pemimpin, mungkin hari ini di antara Bapak Ibu ada yang menjadi seorang pemimpin di tempat kerjanya, maka apa yang perlu aku perbaiki agar aku bisa menjadi pemimpin yang bisa memberdayakan? Sebagai hamba Allah, apa yang perlu aku kuatkan? Dan ayo mari rumuskan visi hidup kita. Apa yang ingin aku wariskan di dunia ini? Jadi kalau kesebut nama Novi nanti, itu yang muncul apa? Ya, untuk simulasinya silakan ketikkan nama masing-masing di Google, apa namanya, di websitenya Google pencarian gitu ya. Ada yang mengenali diri kita apa tidak, begitu Bapak Ibu. Ya, apa yang ingin aku wariskan di dunia? Ya, tapi tentu saja Google bukan jadi patokan begitu ya.
Artinya adalah bahwa jadilah kita pribadi yang penuh manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang pertama, identifikasi peran, dibongkar lagi apa peranku hari ini. Dan mari optimalkan peran Anda untuk kita bisa merancang kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Yang kedua, atur ulang prioritas dan arah hidup. Celakalah orang yang hidupnya sibuk ngejar dunia saja, tapi lupa bahwa kematian lebih dekat daripada cita-citanya. Prosesnya gimana? Evaluasi. Apakah waktuku lebih banyak untuk dunia atau akhirat? Seimbang? Ataukah full lupa untuk kembali kepada Allah? Kita yang bisa menakar dan mengukur kondisi diri kita seperti apa. Prioritaskan aktivitas yang meningkatkan rutinitas diri dan iman. Sehingga kita punya prioritas sekarang. Apa yang perlu kita prioritaskan? Yang pertama adalah prioritas kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas diri dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aktivitas kita sekarang semestinya adalah aktivitas yang bisa menebar manfaat banyak bagi orang lain. Ngajarnya itu bermanfaat bagi orang lain. Berjualannya itu bermanfaat bagi orang lain. Perannya kita hari ini itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu, dan peran kita, prioritas kita, kerja kita seharusnya adalah prioritas kerja, aktivitas yang itu menjauhkan dari maksiat dan kesia-siaan. Tanya, ini ngapain ya ngerjain ini? Ada manfaatnya apa enggak? Kalau enggak ada, tinggalkan ganti dengan aktivitas lain yang itu akan jauh lebih mendulang manfaat untuk orang lain. Terakhir, tegaskan aksi dan langkah nyata. Orang terbaik adalah yang panjang angan-angan, namun bagus amalnya. Panjang angan-angan itu adalah ya besok apa namanya ya, ingin mencipta lagi kebermanfaatan apa gitu ya. Maka tanya sama diri kita, apa satu amal unggulan yang ingin aku bangun? Setiap kita punya amal rahasia, punya amal unggulan. Tidak perlu diketahui orang. Bisa jadi kita adalah yang hanya ingin mengamalkan di antara amal-amalan yang lain. Kita memprioritaskan istighfar misalkan dengan segudang manfaat di dalamnya. Apa satu kebiasaan buruk yang perlu aku tinggalkan? Apa satu langkah kecil yang bisa aku mulai pekan ini, hari ini bahkan? Ya. Lengkap sudah, Sar, Bapak Ibu dan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak ada waktu terlambat untuk kembali. Ayo mari kita kembali. Saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu dan sahabatku semuanya Meaningful Ways pagi hari ini untuk balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi nunggu kita. Allah lagi menunggu karya terbaik daripada kita. Allah lagi nunggu kebermanfaatan yang tercipta dari diri kita dan juga Allah lagi nunggu kita untuk kembali beristighfar kepadanya. Nikmatin kehidupan kita di hari ini, di hari Senin ini. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk balik, untuk kembali. Maka kalau pakai metodologi SAR yang tadi itu, S-nya sadari. Sadari apa-apa yang sudah kita lewati. Ingat keputusan kita kemarin, perilaku kemarin, itu menentukan kita hari ini. Kalaupun kita mendapati ternyata masih banyak kekurangan, sebagaimana ini yang berbicara masih banyak kekurangan, maka mari kita beristighfar, akui. Beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah atas kesalahan yang telah aku lalui, aku lewati dan aku kerjakan. Sadari, akui, rencanakan. Hari ini mau ngapain? Besok mau ngapain? Karena tidak mungkin dan tidak cukup sebatas meminta ampun saja beristighfar. Tapi kita perlu memimpin diri kita, menciptakan hal-hal yang terbaik bagi diri kita, agar hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok akan jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Bapak Ibu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali lagi yang sudah join di Zoom pagi hari ini ya, 500 orang tadi lebih. Mungkin Bapak Ibu sahabat semuanya akan beralih aktivitas sebagaimana kita pun akan beralih aktivitas. Saya hanya bisa mendoakan barakallahu fikum. Semoga hari-hari kita hari-hari yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang selalu sadar diri, sadar atas kesalahan kita, sadar atas kekeliruan kita. Itu satu di antara kenikmatan. Yang pada akhirnya di saat yang sama kita bisa mengakui bahwa tidaklah hari ini aku merasa sumpek, tidaklah hari ini aku merasa jalan di tempat, tidaklah hari ini aku merasa kok semuanya menjadi terasa susah. Bisa jadi itu semuanya adalah karena kita menzolimi diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rencanakan kehidupan kita hari ini, mudah-mudahan besok jauh lebih baik lagi. Hatur nuhun sekali lagi, Allah sebaik-baiknya tempat kita memohon, dan Allah lah tempat kita berharap dan bersandar, kepada Allah lah kita kemudian akan kembali. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan full iman kita, dalam keadaan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil diri ini.
Itu Kang Reza, saya kembalikan lagi Kang Reza. Berdoa banget mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kita hari ini ya. Take an off, jeda, mari kita refleksikan perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lewati. Semoga hari depan akan semakin baik bagi kita. Hatur nuhun semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Kang Novi yang sudah membersamai kami pagi hari ini. Masya Allah banget ya ilmunya. Setiap Kang Novi menyampaikan nih padat, daging banget. Dan insya Allah bisa kita praktekkan juga ya. Karena itu tadi tuh sederhana tapi insya Allah berdampak dengan powerful. Boleh dong satu dua kata yang menggambarkan kondisinya, perasaannya setelah menerima materi pagi hari ini, nah, boleh di kolom chat. Bermanfaat atau bermanfaat banget? Daging sampai jeroan banget, aduh Bu Yesi nih. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita praktekkan juga. Kemudian menjadi tuh semakin tenang katanya, kata Bu Irma. Keren banget, bermanfaat banget, semangat, merasakan lebih dekat dengan Allah. Wah, tercerahkan, sadar akan waktu yang disia-siakan. Oh, sungguh Masya Allah dari Bu Widya. Bu Turi juga, Masya Allah. Sangat bermanfaat, berkah-berkah. Ya, dan Bapak Ibu yang ingin menambah keberkahan ilmu yang didapatkan pagi hari ini, boleh banget kami mengajak untuk berpartisipasi, untuk terus support kegiatan dakwah kami di Meaningful Ways. Bagi Bapak Ibu yang ingin support kita, boleh banget ya. Biasa ke rekening BSI yang ada di layar atau di kolom chat tuh, langsung aja berikan kontribusi terbaik kita untuk terus apa ya support kegiatan dakwah di Meaningful Ways ya agar setiap hari kita terus bisa menyelenggarakan nih berapapun sebesar rasa syukur kita menghargai ilmu dan jadikan niatkan untuk menjadi wasilah pertolongan Allah hadir dalam hidup kita ya. Kita lagi sama-sama berjuang nih di jalan Allah, ada pembicaranya, ada adminnya di belakang layar gitu ya, ada Bapak Ibu juga sebagai jamaah yang selalu hadir dan menghadirkan keluarganya. Semakin hari semakin banyak nih. Tadi terpantau 500 lebih yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan bagi yang ketinggalan, tadi ada yang nanya juga, Kang Reza ada rekamannya nggak? Ada. Nah, rekamannya bisa disimak di YouTube-nya Meaningful Ways atau bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dengan grup Meaningful Ways, segera bergabung ya. Karena info-info semua nanti akan ada di sana. Atau Instagramnya juga boleh tuh. Silahkan diklik, di follow-follow, kemudian di komen juga di sana. Dan jangan lupa juga follow guru kita yang bersamai pada pagi hari ini, Kang Novi Bakti ya. Novi Bakti. Tadi ada juga yang nanya nomor teleponnya Kang Novi. Ah, mungkin boleh berinteraksi dulu lewat DM Instagram. Nah, biar nanti lebih intimate lagi dengan beliau. Insya Allah nanti membuka peluang-peluang kebaikan buat bareng-bareng ya. Nah, silakan untuk grup Meaningful Ways yang terbaru juga diklik ya. Jadi buat teman-teman yang masih tergabung di grup yang lama, kita lagi migrasi, kita lagi ngadain sensus kayak penduduk ya. Kita lagi mengadakan pembaruan grup, nah agar lebih rapi lagi. Jadi pastikan tergabung dengan grup Meaningful Ways yang terbaru ya. Jadi dalam sebulan ini kita lagi mencoba untuk melakukan perapihan. Silahkan teman-teman dan jangan khawatir, kajian-kajian Meaningful Ways tetap gratis kok. Tetap bisa dinikmati, free, halal untuk disiarkan ke seluas-luasnya. Adapun yang ingin berkontribusi, ingin support dengan harta terbaiknya juga diperbolehkan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kemarin sempat ada yang nanya, Kang Reza kelas Meaningful Way jadi berbayar ya? Enggak kok, enggak ya. Jadi tetap Bapak Ibu bisa terus mengikuti regular Meaningful Way setiap Senin sampai dengan Jumat. Yang penting terus doakan kami ya, itu yang paling penting ya. Gitu mungkin untuk infonya pagi hari ini dan besok insya Allah ketemu lagi dengan Ustadz Indra dan Bapak Ibu yang ingin buku Beyond Solution juga boleh nanti tinggal kontak-kontak saya atau yang kemarin ketinggalan e-booknya dari Dokter Gustaf. Nah itu juga ada tuh di e-book Sunnah Fit. Nah diklik aja linknya di kolom chat. Nah itu kemarin ada yang nanya juga tuh e-booknya dari Dokter Gustaf ya. Yang ketinggalan silahkan langsung cek keranjang kuning kalau yang ini ya. Bukan keranjang yang lain Kang Novi ya. Ya silakan pokoknya daftar. Kalau sudah masuk grup baru berarti keluar dari grup lama ya boleh juga. Karena nanti suatu saat itu akan dibubarkan dengan segera. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah bergabung di keluarga besar Meaningful Ways, keluarga besar Meaningful Support Program, keluarga besar MSP nggak usah masuk grup lagi nggak apa-apa. Karena itu yang paling update ya di keluarga besar MSP itu akan dapat info-info yang paling update.
Bagi yang ingin mengetahui aktivitas Kang Novi lebih lengkap, ingin nanya jadwalnya, boleh ke saya atau boleh ke Instagramnya juga. Dan Kang Novi mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan sebelum kita mengawali aktivitas kita. Mangga Kang Novi sebagai closing statement kita pagi hari ini. Oh iya, Bapak Ibu dan jamaah Meaningful Ways yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan secuil materi kita pagi hari ini itu betul-betul bisa Allah hadirkan manfaat untuk diri kita sehingga kemudian semakin kita memiliki kesadaran yang utuh bahwa ya mungkin kita juga adalah manusia yang lemah, yang pernah salah, mungkin bukan hanya pernah salah tapi banyak salahnya. Mungkin juga kita pernah terlalu jauh melangkah atas hal-hal yang sudah kita lewatin, terlalu lama nunda-nunda, terlalu lama dalam genggaman dunia. Tapi yang perlu kemudian kita sadari juga bahwa adalah Allah tidak menilai seberapa lama kita tersesat, tapi justru Allah akan menilai seberapa cepat dan seberapa tulus kita ingin kembali dan mengambil keputusan unggul kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang sudah kita lewati. Tak peduli seberapa gelap, seberapa kelam hari-hari yang sudah kita lewati, cahaya Allah, cahaya taubat itu selalu bisa menyinari kita hari ini dan masa depan kita insya Allah. Saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, ayo perbanyak istighfar. Itu menjadi kunci banget dalam kehidupan kita. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi jalan pertolongan kita agar kita menjalani kehidupan sisa kita yang entah berapa lama lagi semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lurus lagi, lebih jujur lagi dan kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan cintanya. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu fikum sekali lagi. Selamat beraktivitas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Novi, hatur nuhun pisan. Semoga tidak bosan menemani jamaah Meaningful Ways ya. Gimana ibu-ibu pada bosan nggak kehadiran Kang Novi di Meaningful Ways? Kalau bosan bilang aja ya. Kalau enggak ya nanti kita undang terus pokoknya. Kang Novi mesti memberikan waktunya buat kita semua ya. Gitu dan Bapak Ibu sekalian, oh enggak dong katanya tidak bosan. Tuh Kang Novi enggak ada yang bosan. Kang Novi soalnya suka kayak gitu tuh. Bosan nggak ya jamaah ke saya? Masa saya terus katanya tuh. Sangat tidak dong katanya. Jadi Kang Novi nggak ada alasan buat menolak undangan dari Meaningful Ways ya. Butuh banget ilmunya katanya. Baik Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih banyak atas support terbaiknya, atas infak terbaiknya dan yang paling penting seperti biasa di akhir dengan segala kerendahan hati saya pengen banget minta doanya ya. Doain teman-teman kita di Meaningful Ways nih, tim yang nggak pernah terlihat, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya. Kenapa saya bilang kakak-kakak? Karena memang mereka ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih muda dari saya, apalagi dari Kang Novi gitu ya, apalagi dari ibu-ibu semua. Makanya kalau butuh banget doanya gitu agar kita terus istiqomah mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini gitu ya. Dan juga tentu saja doa-doa terbaik buat guru-guru kita di Meaningful Ways, para coach, ustadz, ustazah, dokter gitu ya. Banyak banget di Meaningful Ways nih segala profesi. Doain beliau-beliau dan khusus hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Kang Novi. Mudah-mudahan Allah jagain beliau dengan keluarganya, dengan penjagaan terbaiknya. Allah berkahi kehidupannya, dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya di hari ini gitu ya. Dan menjadi hamba yang semakin disayang sama Allah Kang Novi. Dan terakhir yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas, selamat menemani anak-anaknya yang sudah libur kan. Selamat jadi guru di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Kang Novi mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin doa-doanya. Turi, hati-hati Bu Turi. Raja, nggak usah lihat kamera Bu Turi, tah.
Bu Siti Mariam sehat-sehat, Bu Yuyu, Bu Subhanallah. Mulyani, Mulia Sukabumi, sehat-sehat semua. Saya nak yang di Kerawang ayo Alhamdulillah. Budian Udah nih. kita ke Cikarang lagi Budian. Terima kasih Kang Reza. Yuk atur nuhun sama-sama semuanya izin ruangan zoomnya ya 5 3 2 1.